Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emilia B, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Morowali. Dengan fasilitator Ibu Hajra Kadir dan pengajar praktik Ibu Asnindar. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi. Bagian ke-1, kesimpulan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi anak untuk tumbuh secara utuh berdasarkan kodratnya masing-masing, kodrat alam dan kodrat zaman, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Bagian kedua yaitu refleksi. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yaitu ke-1, guru mendominasi pembelajaran atau biasa disebut teacher center. 2. Pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM. 3. Murid hanya sebagai objek pembelajaran. 4. Hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. 5. Ketuntasan dan penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik peserta didik. 6. Sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak peserta didik yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Dalam proses pembelajaran di kelas, siswa hanya duduk, diam, dan mendengarkan, sehingga pembelajaran terkesan monoton. Selanjutnya, pertanyaan pemantik, apa yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul ini? 1. Seharusnya saya melakukan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik atau student center. Di sini, guru bertugas sebagai fasilitator, merancang pembelajaran yang kreatif, menarik, dan menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik untuk mengeksplorasi pemahamannya bersama teman sejawatnya. Selanjutnya, kedua, saya seharusnya melakukan perancangan terhadap model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi ajar, menggunakan metode pembelajaran yang meningkatkan semangat dan motivasi peserta didik, serta media pembelajaran yang kreatif dan inovatif, agar pembelajaran bisa bermakna dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Ketiga, murid sebagai subjek pembelajaran yang diberikan kebebasan berekspresi, kebebasan mengungkapkan pendapat, dan kebebasan berkreasi. 4. Proses penilaian yang saya lakukan dalam proses pembelajaran seharusnya secara menyeluruh, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Kelima, saya seharusnya memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai kodratnya, kodrat alam, dan kodrat zaman. Dan yang keenam yaitu guru harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati dalam membimbing peserta didik di kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya, pertanyaan pemantik ketiga yaitu apa yang dapat diterapkan dalam pembelajaran di dalam kelas menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ke-1,
Menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Kedua, mengenali karakter dan latar belakang peserta didik dengan melakukan pemetaan berupa asesmen kognitif dan asesmen non-kognitif di awal pembelajaran. Ketiga, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan budaya setempat dan kemajuan zaman. Dalam hal ini, berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Lanjut, yang terakhir, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik sebagai student center. Demikian pemaparan dari saya. Tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru.